وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-mukarramun, para asatidz, para kesepuhan, ketua dan segenap DKM Nurul Huda, akhi fillah, guru kita Ustadz Edi Mas Bambang, hadirin jamaah dan pemirsa NH Channel di mana saja berada, mudah-mudahan semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmatnya yang tak terhingga, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Sholawat beserta salamnya tidak lupa kita limpahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena wasilahnya lah kita dapat hidup di alam yang penuh taufik dan hidayah dari Allah. Semoga taufik dan hidayahnya senantiasa tercurahkan kepada kita sekalian, khususnya yang hadir pada kesempatan ini. Jamaah dan pemirsa NH Channel, mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa hari Minggu silih berganti, tibalah kembali malam Minggu kajian tafsir. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan membaca dan mencoba menafsirkan surah Al-Qadar, surah yang ke-97 diturunkan di Mekah. Mudah-mudahan sedikit banyak dapat kita amalkan dalam ibadah kita sehari-hari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabil mustafa wa rasulil mujtaba wa habibil muqtada Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram, wa khususan hadiyatan ila arwahi ahli kubur Jamaat Ta'lim Nurul Huda. Ghafarallahu dhunubahum. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Surah Al-Qadar, lompat dari Al-Adiyat. Subhanallah, ya. Tadi udah dibaca ya Isya. Baik, insyaallah kita akan mencoba membahas surah Al-Jalzalah, surah yang ke-99. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim.
إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره Sadaqallahul azim. Jamaah sekalian, satu waktu ada sahabat bertanya tentang hari kiamat. Rasulullah sendiri tidak bisa menjawab dengan pasti kapan kiamat tiba. Paling tidak Rasulullah menyampaikan ciri-ciri segera datangnya kiamat. Salah satunya kata Rasul, jika sholat subuhnya berjamaah seperti sholat Jumat, Allah haramkan datangnya kiamat. Jadi kalau di masjid-masjid sholat subuhnya berjamaahnya sama banyaknya seperti sholat Jumat, Allah haramkan datangnya kiamat. Sekarang masih ada nggak kira-kira ya? Berarti kiamat. Nah, itu. Yang kedua, nanti di akhir zaman, di mana laki-laki sudah menggunakan pakaian perempuan dan perempuan sudah banyak menggunakan pakaian laki-laki, itu diantaranya ciri segera kiamat tiba. Nah, sudah terjadi belum sekarang? Kata Mas Bambang, sudah. Karena biasa dia mau ke mall. Al-zalzalah artinya guncangan, diguncangkan, dimaknakan dengan kiamat tiba. Jadi goncangannya bukan seperti biasa, goncangan-goncangan yang kita alami seperti gempa bumi atau sejenisnya. Ini benar-benar alam semesta digoncangkan oleh Allah. Secara umum kiamat terbagi dua. Yang pertama disebut kiamat sughra, yang kedua kiamat kubra. Kiamat sughra merupakan musibah-musibah atau ujian Allah. Ya contoh, sepeda hilang, itu kiamat sughra. Motor hilang, kiamat sughra. Suami hilang, kira-kira kiamat sughra. Nah, atau gunung meletus, gempa bumi, tsunami, itu bagian daripada
kiamat sughra. Yang disampaikan dalam Al-Quran surah Al-Jazalah, ini kiamat kubra. Betul-betul alam semesta hancur. Kiamat bisa diilmiahkan. Ternyata bukan hanya kita umat Islam yang mengimani kiamat, ilmuwan barat juga mereka mengakui pasti terjadi kiamat. Karena seluruh benda makhluk itu, bahasa kerennya evolusi, pasti akan hancur. Yang namanya benda, dengan kurun waktu, dengan banyaknya tahun, ya itulah akan ada kehancuran. Nah, seperti alam dunia ini karena semesta, karena makhluk, pasti akan hancur. Sering saya candain tuh perempuan umur 17 tahun, bening gak? Cantik gak? Langsung Ustaz Edi manggut-manggut. Cantik, diibaratkan bola sepak yang ngerebutin banyak, sini 11, sini 11. Nanti tuh perempuan umur 25 tahun sedikit melorot, yang ngerebutin kayak bola basket, sini 6, sini 6. Nanti kalau perempuan umur 45 tahun, 50 tahun kayak bola pingpong. Buat elu aja, buat elu. Kalau sudah umur 80 tahun, 75 tahun tuh perempuan kayak bola golf. Taruh tuh bola, pukul, siut, bodoh amat tuh nenek-nenek mau kemana kayak. Itulah yang namanya evolusi. Ada sebuah perubahan karena faktor usia, faktor waktu. Bahkan wallahu a'lam, analisa Imam Bukhari, dari semenjak Rasulullah SAW lahir, itu kiamat nanti berkisar 1721 tahun. Sekarang dari Rasulullah lahir sampai hari ini kurang lebih sudah 1500 tahun. Berarti masih kebagian 321 tahun kira-kira, masih kebagian. Kalau Imam Muslim kurang lebih 1700 tahun kiamat akan tiba. Berarti tinggal 2 abad lagi, 200 tahun lagi. Beda dengan Mama Loren. Dia bilang kiamat akan terjadi tanggal 9 bulan 9 tahun 99. Dia yang mampus duluan. Yang duluan. Cuma manusia. Nah, ini Allah gambarkan beberapa banyak ayat tentang kiamat. Al-Qari'ah, hari kiamat. Al-Waqi'ah, hari kiamat. Allah sampaikan kiamat tujuannya supaya manusia sadar bahwa manusia itu minallah, ma'allah, ilallah. Manusia itu dari Allah, mustinya bersama Allah, terakhir kembali kepada, itulah manusia. Itulah manusia. Mari perhatikan ayat pertama. Allahu a'lam bimuradi. Idza, artinya apabila, jikalau, umpama, misalnya, zulzilatil ardu, digoncangkan al ardu, bumi. Ini goncangan yang tidak bisa terbayangkan. Dicontohkan orang hamil muda 4 bulan itu sampai kagetnya melahirkan mendadak. Saking dahsyatnya. Nah, kalau sekarang zalzalah, gempa bumi sekarang, gunung meletus, longsor, bahkan oleh manusia dijadikan postingan. Ada siapa tuh orang tua yang di Gunung Merapi malah diparanin tuh. Iya. Nah, itu maksudnya, gua nggak mau nyebut nama. Malah diparanin, dia bilang karena kuncennya, penjaga kuncinya
Mati nggak tuh? Mati. Kalau nggak salah bertepatan dengan Mbah Surip matinya ya. Mbah Marijan ketemu Mbah Surip di alam mahsyar. Kata Mbah Surip, tenang Mbah Marijan, tak gendong kemana-mana. Oke. Jadi zulzilatil ard, digoncangkan bumi ini. Siapa yang menggoncangkan? Allah, melalui malaikatnya namanya Israfil. Jadi malaikat Israfil itu malaikat yang tugasnya nanti akan menghancurkan alam semesta. Menghancurkan alam semesta. Zilzalaha, dengan goncangan-goncangannya yang amat sangat dahsyat. Sulit dibayangkan. Dalam surah Al-Qari'ah aja dulu kita bahas, manusia seperti aneh-aneh. Aneh-aneh itu seperti apa tuh? Laron, berterbangan tanpa arah. Kenapa? Karena pebeliut. Waduh, bahasa apa tuh pebeliut? Contoh kecil, kalau lampu merah mati, apalagi musim hujan, kayak apa kendaraan di Jakarta? Betul? Yang ini kesana sini, wah seperti itu. Jadi bahasa Allah idza, apabila. Karena ini sesuatu kehendak Allah. Ya silahkan aja, Allah yang punya kehendak. Silahkan. Dan ayat ini mengandung ibrah, pelajaran yang berharga bagi kita. Jadi sekarang yang kita perhatikan itu formula. Jadi formula sebelum nanti akan ada kejadian yang lebih berkali-kali lipat daripada kejadian yang ada sekarang. Nah, yang ada sekarang aja dahsyatnya bukan main. Saya pernah dilihat di media sosial ya, orang-orang yang lagi bawa mobil truk muatan banyak, berat, dia ke pinggir, ada gempa bumi, mobilnya tuh pada goyang gitu. Wah, itu Pak sopirnya, Pak kondekturnya alhamdulillah masih ingat sama Allah. Mereka panggil Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tuh, setelah selesai gempa buminya, teler lagi aja, mabok lagi aja, maksiat lagi aja, ninggalin Allah lagi aja. Padahal Allah itu teskis. Allah itu ya coba, ini bener nggak nih mau dekat sama gua selamanya nih? Ya kan manusia kan begitu. Ketika diuji oleh Allah, waduh, dia bilang sama tetangga, gua lagi diuji Allah nih. Diuji Allah mah yang sekolah, yang ibadah, baru ujian dari Allah. Orang yang ibadah kagak apa kagak, dia ngomong ujian, bukan ujian, istidrajnya Allah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ini kita bayangkan apabila, jikalau Allah menurunkan goncangan yang amat dahsyat, mungkin lebih 1000 kali lipat dengan goncangan yang kita lihat saat ini di kasat mata kita. Seperti apa coba? Begitu dilihat di media, Gunung Merapi ngeluarin lahar, subhanallah, binatang-binatang hanya dilewat oleh air laharnya langsung hangus. Itu baru dunia. Bagaimana alam mahsyar seperti apa? Itu alam dunia. Mestinya manusia tadi mengambil ibrah, pelajaran yang berharga, semakin dekat dengan Allah. Makanya ada penyanyi yang indah, syairnya yang bagus, Ebit juga ada ya. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu bangga dengan dosa. Terusin Ustaz Dedi. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya tuh. Ini syair dalam. Dan ini bagian daripada penerjemahan ayat Allah dalam Al-Quran
Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena ulah tangan manusia. Perilaku manusia itu sendiri. Makanya Allah bahasa kerennya hanya fasilitator, memfasilitasi kita. Apabila Allah berikan fasilitas ini, kita rawat, kita pelihara, maka insya Allah yang disebut dalam Al-Quran ini masih jauh, masih jauh, tuh masih jauh. Ayo kita ambil ibrah. Maaf, saya kadang-kadang kalau di Arab suka ngelamun. Gunung-gunung di Arab ini bebatuan, semua kandungannya api. Jadi gunung Merapi itu banyak di Arab. Tapi Masya Allah nggak ada satupun yang meletus, coba. Nggak ada. Ada apa ini? Oh, karena pondasi keimanan, ketakwaannya kepada Allah. Jadi satupun nggak ada yang meletus tuh. Di kita bentar-bentar meletus, bentar-bentar muntah. Muntah apaan? Muntah lahar, muntah api. Nah, ini bagian daripada kembali kepada ketauhidan kita, keyakinan kita. Allah enggak akan marah kalau kita pelihara fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Ini makan lain, ngambil ikan di laut pakai kimia, dibom. Kan kimia namanya juga. Masuk ke dasar laut. Bahasa kerennya ringgolnya kena, pecah. Airnya surut ke dalam. Kan di bawah lahar, di bawah panas, ditendang dari lahar panas airnya ke atas. 20 meter. Jadi yang namanya tsunami. Tsunami. Dari laut bawa kapal, bawa perahu ke darat. Dari darat ngambilin rumah-rumah penduduk, ya, tsunami itu. Ibrah buat kita, pelajaran buat kita. Betapa dahsyat yang namanya tsunami. Ribuan manusia hilang nyawanya, meninggal, betul? Tuh. Itu baru tsunami. Nggak tahu kalau Sunarto. Karena tsunami dari Sunda, kalau Sunarto dari Jawa, nggak tahu tuh. Ya seperti itu. Dahsyatnya kita bayangkan. Nah tadi mestinya kita jadikan pelajaran yang berharga bagi kita untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Allah maha segalanya. Allah maha segalanya. Wah, orang Jepang pinter, hebat, cerdas, ahli teknologi, negara superpower. Ada salah satu provinsi namanya provinsi Kobe, dibacanya Kub. Provinsi itu langganan gempa bumi, karena emang di tengah-tengah ringgul gitu. Langganan. Dan apa namanya, gempa buminya rata-rata 7,9 7,8 skala Richter. Kata ilmuwan Jepang, tidak menjadi masalah kita bikin rumah yang kekuatannya di atas 8 skala Richter. Lucu, rumah di sana itu pondasinya kayak pakai sobleker gitu ya. Rumah itu bisa kayak kendaraan gitu, goyang gitu ya. Begitu selesai satu provinsi bikin, Allah turunkan 8,2 skala Richter. Hancur juga, berantakan juga. Allah keperkasaannya tidak terbatas. Betul? Tinggal kita mensyukuri nikmat kepada Allah. Indonesia kan dikelilingi lautan. Daratannya kita sedikit. Lautannya hampir 65% lautan. Itu laut bagaimana? Semua habis. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa akhraja, dan
bumi mengeluarkan, al-ardu maksudnya bumi, asqalaha daripada beban beratnya. Nah ini Al-Quran yang mengabarkan kepada kita bahwa bumi ini ada kandungannya. Makanya 7 lapis. 7 lapis Allah ciptakan bumi. Seperti langit 7 lapis Allah ciptakan. Digambarkan oleh Rasulullah 1 lapis langit kalau jalan kaki baru sampai 1000 tahun sampai. Seperti apa kekuasaan Allah yang tidak terbatas. Termasuk di dalam bumi 7 lapis. Berarti kalau jalan kaki 7.000 tahun. Mungkin juga ada makhluk lain di dasar bumi. Wallahu alam, kita nggak tahu. Wallahu alam, nggak tahu. Nah, ketika nanti kiamat, wa akhrajatil ardu athqalaha, itu keluar dari perut bumi, beban-beban beratnya di perut bumi keluar. Wah, kayak apa? Jangan dengan manusia seperti kita, apapun akan hancur, apapun akan hancur. Masya Allah, kekuasaan Allah ya, Allah sampaikan dalam Al-Quran. Manusia bisa menjadi hebat, manusia bisa menjadi kaya karena Allah sudah memberikan fasilitas. Dari dasar tanah ada batu bara, ada nikel, ada fosfat, ada minyak. Betul? Kadang-kadang manusia nggak sadar yang direbutin kan punya Allah. Ada nggak negara perang gara-gara rebutan minyak? Ada nggak keluarga perang gara-gara rebutan harta? Padahal kalau kita kembalikan semuanya punya Allah. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Ya kita hanya imani aja di sini. Kita bayangkan. Ini nanti kiamat. Ya sekarang aja menjadi ibrah bagi kita. Ada perusahaan izin ngegali tanah. Mungkin izinnya cuma 5.000 meter, tapi dia bohongin, ternyata 50.000 meter mungkin ke bawah. Akhirnya istilah saya, kena pintu neraka di bawah. Keluar lahar, keluar lumpur. Hampir 5 kecamatan terendam oleh lumpurnya. Betul? Tuh. Nah itu, wa akhrajatil ardu athqalaha, itu bagian kecil. Betapa dahsyatnya, Masya Allah, luar biasa. Kebetulan suka kita candain tuh artis ibu kota yang terkenal Ainul Daratista. Itu asalnya kan dari Sidoarjo sana. Iya, Pasuruan sana. Ada yang ngomong, Ainul ngebor di Jakarta, lumpurnya muncul di sono. Itu ya. Nah, itu bagian daripada seujung kukunya kekuasaan Allah. Tapi begitu dahsyatnya Allahu Rabbi menenggelamkan segala-galanya. Hampir 5 kecamatan terendam. Hampir. Seperti apa? Mudah-mudahan di balik itu ada hikmah. Mudah-mudahan aja. Dengar-dengar sih itu kekayaan yang tersimpan katanya di situ, menjadi bahan apa nanti lumpurnya, wallahu alam. Bisa jadi Allah mengangkat derajat manusia dengan cara yang berbeda. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Itulah Allah terkadang mengangkat derajat manusia, derajat manusia. Wa akhrajatil ardu athqalaha, wa akhrajati, dan mengeluarkan al-ardu bumi, athqalaha, beban beratnya. Kalau ibarat kita nih dunia udah capek nih. Dulu Rasulullah perjalanan Isra Mi'raj, Rasul di depan kasat matanya digambarkan dunia ini seperti nenek-nenek. Artinya sudah tua, sudah bongkok, udah peot. Itu ketika Rasulullah perjalanan Isra Mi'raj 1500 tahun yang lalu.
perjalanan Isra Mi'raj. Dunia digambarkan udah nenek-nenek. Kalau di sini udah aki-aki kali ya. Udah aki-aki. Sekarang plus 1500 kayak apa? Makanya masih alhamdulillah analisa-analisa para aulia, para ulama tadi masih kebagian, anak cucu kita masih kebagian. Kata Imam Muslim masih 2 abad, masih 200 tahun. Tenang aja, tenang aja. Makanya manusia sekarang berusaha untuk bagaimana dunia ini tidak panas. Maka digalakkan penghijauan supaya ozonnya jangan sampai menipis. Dibudidayakan semua tumbuh-tumbuhan supaya penghijauan. Kalau sudah hijau berarti dunia ini menambah umurnya. Wah, seperti itu, nambah umurnya. Dan disadari oleh manusia, disadari oleh manusia. Nah, bahkan negara-negara maju udah persiapan membuat membuat matahari. Nanti akan membuat bulan. Aduh, manusia. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Mudah-mudahan ini bagian daripada pelajaran yang berharga bagi kita, karena pasti akan terjadi dalam diri kita aja terjadi. Saya nggak kerasa, Ustadz Edi, malam ini umur saya sudah 54 tahun. Masya Allah. Tapi masih ganteng kan? Nggak kerasa, nggak kerasa. Mas Bambang udah berapa mulai? Kameramen kita udah berapa? Kayaknya 31 ya. 40. Nggak kerasa. Ya itulah manusia. Itulah manusia. Ada istilah faktor U. Dulu kita waktu bujangan, waduh, pakai motor nggak pakai kaos juga, nggak masuk angin tuh. Sekarang 3 lapis, pulang masih dikerok aja maksudnya. Ya itulah, seperti itulah digambarkan alam dunia. Bahasa kasarnya udah capek nih dunia, udah capek nih dia, udah menanggung beban, asqala, menanggung beban. Makanya makhluk yang paling tawadu itu tanah. Al-ardu itu tanah. Makhluk yang paling tawadu, yang menerima apa adanya, tanah. Diinjak para nabi, alhamdulillah. Diinjak para aulia, para ulama, alhamdulillah. Diinjak koruptor, diinjak wanita, ya tanah. Tanah. Dan selalu tanaman di bawah. Selalu tanah di bawah. Makanya pernah dihina sama pohon kelapa. Alah lu tanah, selamanya lu di bawah. Nih lihat gua, sampai ke atas. Gitu ya. Apa kata tanah? Hati-hati lu ngomong, ntar di atas juga lama-lama jatuh. Iya kan, buah kelapa kalau udah tua jatuh nggak? Jatuh. Bahkan kelapa muda juga diambil, jatuh. Kata tanah, satu saat saya nanti di atas. Apa? Orang bikin genteng dari tanah, taruh di atas. Tidak selamanya manusia di bawah. Kita yakin zaman Nur Huda, hari ini kita tidak menjadi ulama, insya Allah anak cucu kita nanti ada jadi ulama. Yakin? Ya kalau yakin pesantrenin dulu. Iya, ini mah ingin anaknya jadi kiai, jadi ulama, anaknya nggak dianterin ke mencentak tentang itu. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Dalam tafsir bebasnya, ya Allah membuka tabir. Allah membuka pembuktian, membuka tabir. Nah, satu saat manusia juga akan seperti itu. Makanya ada istilah sepandai-pandainya tupai meloncat. Terusin. Bisa jatuh juga. Betul? Nah itu Allah buka tabir. Ini tafsir bebasnya. Biar disembunyikan orang membunuh manusia sampai mayatnya
dipendam, dicor, dijadikan sepiteng. 8 tahun kemudian Allah buka tabir, terkemuka. Betul? Cuman kasus Cirebonnya belum nih. Siapa namanya? Fani ya. Iya. Belum. Lama-lama Allah buka tabir. Allah buka tabir. Terus sepandai-pandainya tupai tadi meloncat, Allah buka nanti tabir itu. Tabir itu. Itu maksudnya. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Maka lebih baik kita terus terang aja sama Allah. Kesalahan apa yang pernah kita lakukan, supaya jangan Allah paksa buka tabir itu. Jangan sampai kita dibongkar sama Allah tabir itu. Maka kita bilang aja sama Allah. Saya kalau sama Allah bilang, saya terus terang aja. Ya Allah ampuni dosaku, dosa maksiatku, dosa zinaku. Tiap hari kita mata di Jakarta. Saya kan sepedahan tiap pagi itu keliling Palem. Mas Bambang kalau mau ikut sama saya pagi jam 7 keliling Palem tuh, JB. Waduh lagi enak sepedahan, ngeliat si Amoy bawa anjingnya tuh, waduh pakai kolor 5 cm lagi ke ibu kota. Saya pakai sepeda. Kalau saya merem sepeda, acak-acakan kemana-mana tuh. Kalau nggak merem ngelihat gituan, dilihat bagaimana? Nggak dilihat barang bagus. Nah itu kita bilang sama Allah, Makanya kata lain nih Ustaz Edi, saya ingin menyampaikan tip orang yang suka ngaji. Rasulullah bersabda, barang siapa umatku yang melangkahkan kakinya ke majlis taklim, setiap langkah kaki kanannya Allah hitung kebaikan, dan setiap langkah kaki kirinya Allah hapus dosanya. Kata lain, orang yang nggak suka ngaji sombong. Kenapa? Mungkin merasa suci, merasa tidak berdosa, merasa tidak punya salah sama Allah. Tuh, padahal kita sudah ada fasilitas di kampung kita, Majlis Taklim Nurul Huda. Bukan main, sampai channelnya kemana-mana. Alhamdulillah, lama-lama punya TV nih kita, gitu ya. Amin. Lama-lama, soalnya udah teruji nih kameramennya nih. Saya malam ini maulid di Cidodol, boleh juga tuh ikut kameramennya ya. Iya, jadwal maulid saya terakhir nih malam ini di Cidodol. Ya, kita lanjut. Wa qalal insanu ma laha. Wa qala, dan berkata al insanu, manusia, malah apa yang terjadi padanya. Jadi ketika manusia satu saat nanti akan menyadari, oh ngononge sing ngarane mati, kieu anu ngaranna paeh teh, ini yang namanya alam barzah, ini yang namanya alam kubur. Atas tanah, samping kiri, kanan tanah, bawah tanah. Pasti mereka akan ngomong begitu. Dan itulah manusia. Bahkan ada yang menyesali. Coba barang sebentar aja dihidupkan lagi. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Ya Allah, ketika ajal akan diambil, dia minta, tunda ya Allah barang sebentar saja. Saya mau sholat, saya mau ngaji, saya mau infak, saya mau zakat. Apa kata Allah? La ta'khiruna sa'atan. Tidak ada penundaan. Itulah manusia. Wa qalal insanu malaha. Nanti di alam akhirat mereka akan ngomong, oh ngononge sing ngaranna alam akhirat. Yang dulu di dunia Allah sampaikan beberapa kali pesan dalam Al-Quran, tapi telinga manusia mendengar tapi tidak didengar. Wah, bahasanya mendengar tapi tidak didengar. Cek orang menesma asup telinga kanan,
keluar telinga kiri. Tuh. Bahasa Baduinya dicelian tapi terdidengean. Terjemahin Ustaz Dedi. Iya. Ya itulah manusia. Manusia mendengar tapi tidak didengar. Pesan-pesan Allah. Wa qalal insanu malaha, mereka baru sadar nanti di akhirat. Mudah-mudahan Jamanul Huda malam ini mah udah sadar duluan. Sebab pasti kita akan melalui ayat ini. Betul nggak? Ya itulah manusia. Makanya sabar. Jadi orang miskin sabar. Paling 70 tahun miskin. Sabar. Sabar. Berapa tahun tadi miskin? 70 tahun paling sabar. Apalagi kekasih Allah, banyak yang diambil, masih muda diambil, udah dipetik sama Allah. Guru kita Al-Mafullah Habib Munzir Musawwa, majelis zikir Rasulullah, baru umur 40 tahun diambil sama Allah, dipetik sama Allah orang-orang baik. Guru kita Ustadz Arifin Ilham, baru kepala 4 diambil sama Allah. Guru kita Buya Uci Cilongok, masih muda diambil sama Allah. Ustadz Tren, Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, keren, terkenal, ganteng, hebat, gagah, cerdas, diambil sama Allah. Hati-hati yang kepala 4. Saya alhamdulillah udah lewat, udah kepala 5 saya. Kameramen kan 40. Ya hati-hati, hati-hati. Jangan baik-baik jadi orang ya. Cepat diambil sama Allah. Nah, kembali wa qalal insanu malaha. Emang kita menyadari dari dulu kan kita bahas kalimat al-insan itu penggalan katanya nasyun. Artinya apa nasyun? Sadedi. Tukang lupa. Tukang salah. Tukang khilaf. Itulah manusia. Kenapa Allah katakan al-insan? Supaya kita sadar. Jangan sampai terjerumus kepada khilaf mulu, lupa mulu, salah mulu, itu maksudnya. Walaupun sunnatullah manusia. Maka ada istilah ustadz juga manusia. Betul? Bukan malaikat kita. Nggak ada yang sempurna di dunia. Kata Mas Bambang, yang sempurna cuma rokok. Rokok apa? Evolution mental. Apal kan? Nggak ada kan yang sempurna, nggak ada. Maka dibalik itu manusia jangan pernah merasa saya ini suci, saya ini ahli surga. Nggak boleh. Karena itu bagian ranahnya Allah. Tapi kita dituntut untuk ikhtiar, usaha. Kembali, wa qalal insanu malaha. Penyesalan bukan di awal tapi pasti di akhir. Betul? Itu pasti. Jangan sampai kita menyesal. Makanya terus kita usaha, ikhtiar, terus. Jangan sampai menyesali. Dan tidak ada kata terlambat bagi Allah. Rahman Rahimnya Allah. Sampai Rasulullah bilang begini, wahai umatku, sampai ajal lewat tenggorokan, kalau anda mau bertobat sama Allah, Allah ampuni. Masya Allah. Ajal sudah lewat tenggorokan, sebentar lagi ke ubun-ubun. Karena ajal itu terakhir nanti di ubun-ubun. Pertama diambil dari jempol kaki kanan, ditarik ke atas, sampai ke dengkul, nanti jempol kaki kiri, terus ke pusar, jantung, terus ubun-ubun terakhir. Makanya mudah nanti kalau udah ngaji begini, kalau lihat orang sakaratul maut, pegang kaki kanannya. Coba kaki kanan bapak sendiri. Iya. Kalau udah tidak ada rasa, udah dingin, udah naik tuh ajalnya. Pegang kaki kiri, kalau masih hangat berarti berkutat di kaki kiri. Terus nanti ke pusar, jantung. Terakhir nanti ubun-ubun dari sini nanti keluar ajal. Keluar ajal. Masya Allah. Ada sebuah gambaran yang hebat dari Rasulullah. Begitu Rasulullah diambil ajalnya oleh Ijrail, dari kaki kanan ke atas. Kata Rasul, tunggu, ada apa? Kata Ijrail, semua manusia diambil ajal seperti ini sakitnya? Betul ya Rasul.
Aku mohon wahai Israel, jangan engkau sakiti umatku. Cukup ketika diambil ajal, sakitnya hanya aku yang sakit, jangan umatku. Masya Allah. Ada nggak pemimpin model begitu di dunia? Sampai akhirat jaminannya seperti itu. Begitu bangkit Rasulullah nanti di hari kiamat, dibangkitkan oleh malaikat yang ditanya, aina ummati, aina ummati, aina ummati, mana umatku, mana umatku, mana umatku. Padahal Rasulullah punya istri nggak? Punya anak nggak? Punya cucu nggak? Kok nggak ditanyain duluan ya? Kalau potongan model-model orang sono, aduh, bukan main. Makanya saya sampai sedikit berseloroh. Sekarang ini Ustadz Edi karena sulitnya lapangan pekerjaan, sampai bapaknya berusaha anaknya supaya jadi wakil presiden bagaimana, anaknya jadi gubernur, mantunya jadi bupati, jadi menteri bagaimana, karena sulitnya lapangan pekerjaan. Itu aja barangkali sebagai ibroh, pelajaran yang berharga, sampai ayat yang ke-3 surah Al-Zalzalah. Semoga pada kesempatan yang akan datang kita akan kupas ayat-ayat selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.